Di depan kita ini ada HP Asus Zenfone 5. Saya terima itu dalam keadaan sudah mati total ya. Lalu saya tanyakan sama pemilik, bilangnya tuh dulu rusak lalu dibawa ke tempat servis dan nggak bisa, akhirnya disimpan ya. Oke, kita akan bahas ya, apakah HP ini tuh bisa diselamatkan. Untuk tahapan awal kita coba cas dulu ya, bagaimana responnya. Saya nyoba cas itu tidak ada getar sama sekali ya. Biasanya kalau Asus itu bergetar ya. Nah ini sama sekali tidak ada getaran guys. Oke, kita akan copot HP-nya ya. Wow, ini back covernya kok mempesona guys. Ya, kita buka ya untuk back covernya. Ya, sebetulnya untuk Asus Zenfone 5 ini kategori HP jadul ya, untuk di brand Asus. Dan ya ini kayaknya belum support LTE ya. Zenfone 5 itu masih 3G. Ya, ini setelah kita buka backdoor, kita akan buka semua baut-bautnya ya. Nah ini untuk baterainya sudah non removable ya, artinya udah baterai tanam. Ya ini kita buka semua baut-bautnya. Lalu untuk kasus-kasus yang mati total, kita gunakan step yang sederhana ya. Dan kita pastikan dulu yang paling utama itu baterai, karena kasus itu sering banget ya dijumpai. Baterai itu tidak ada tegangan. Apakah sama di HP ini? Kita akan coba tes ya. Oke, ini sudah terbuka semua baut-bautnya. Lalu ya hati-hati ya, karena ini kalau di Asus tuh banyak fleksibel ya. Wow, saat saya buka frame ya, ini ada fleksibel untuk bagian mesin bawah udah kondisi terlepas. Ini mungkin apa di saat saya ngangkat frame tadi dia ikut terlepas. Ya, saya akan coba copot konektor baterai. Lalu kita akan cek ya, apakah ada nilai tegangan. Dan untuk ngeceknya seperti biasa dengan multitester digital ya, di setelan 20 volt. Jadi untuk kasus mati total, tahapan yang paling utama itu baterai dulu. Bagaimana baterai itu ada nilai tegangan tidak? Dan ternyata setelah dicek itu nggak ada nilai tegangan. Nah ini kan membuktikan bahwa baterai saja sudah almarhum ya. Ini belum kita nyentuh ke mesin. Ya, seperti biasa ya, kalau tegangan itu tidak ada sama sekali, kita kejut dengan tegangan 12 volt, atau tanpa kejut kita langsung saja suntik tegangan 4,5 volt. Jika dia berbunyi di power supply, turunkan tegangannya 3,8. Nah ini saya akan kejut dan suntik sebentar saja supaya nilai tegangan itu bisa muncul ya. Ya ini hanya beberapa detik dan kita coba langsung ya. Setelah kita coba kejut 12 volt, ternyata muncul 3 voltan ya. Ini artinya sudah kembali ya, muncul nilai tegangan baterainya. Ya, setelah itu kita lanjutkan kembali dengan cara suntik tegangan atau pengisian di baterai.
Caranya ya cari kutub positif negatifnya, kita tinggal jepit di kabel prop power supply-nya. Nah, begini penampakannya ya. Dijepit yang positif kanan, negatif kiri. Lalu untuk arus ampernya seperti ini ya, 4,8 sampai jarum ampere mentok ya. Kalau dia tuh bunyi atau jeglek, turunkan tegangannya sampai dia tuh jarum ampere mentok tapi tidak berbunyi ya. Nah, ini kurang lebih ya sekitar 10 menit atau 15 menit. Kita cek kembali. Dan alhamdulillah sudah 3,7 volt ya. Artinya ini kalaupun dicas sudah bisa dilakukan pengecasan. Kalau 3 volt itu belum bisa ya dilakukan pengecasan. Oke, saya coba cas ya. Nah, ini agak goyang ini casnya. Oh, alhamdulillah ya, muncul tanda petir ya. Oh, muncul tanda tanya dan akhirnya terjadi pengisian. Ya, ini apa ya? Berarti sering banget ya kasus seperti ini tuh baterai bermasalah. Ya, kita akan coba langsung nyalakan ya. Tombol powernya di atas. Oke, saya tekan tombol power. Wow, kok nggak ada respon ya? Saat saya tekan tombol power itu tidak ada respon. Nah, ini sama sekali ya. Padahal kalau kita cas itu ada respon. Nah, ini kan terjadi proses pengecasan ya. Namun kenapa saat dinyalakan atau tekan tombol power itu nggak ada respon? Untuk kasus yang seperti ini bisa dicas, dinyalakan tidak mau. Kasus biasanya terjadi di jalur power. Bisa itu di fleksibelnya, bisa itu di jalur on off-nya yang putus. Nah, untuk memastikan kita akan coba cari feedbacknya. Kita akan pastikan cek dengan power supply ya. Kenapa ini tidak mau dinyalakan? Ya, cari jalur positif di konektor baterai. Tujuannya untuk kita sambungkan ke power supply ya. Nah, itu perhatiin, ini saya sudah sambungkan di power supply. Lalu cari pinset, turunkan dulu ya. Ya, turun sekitar 3,7 sampai 4,2 volt. Nah, ini saya pastikan terhubung dengan baik ya. Lalu kita cari di mana groundnya. Untuk ground itu bisa dijepit di kaleng ya, atau di yang di aluminium atau kuningan ya. Nah, ini saya jepit di slot atau di konektor bagian kartu memori ya. Lalu yang positif kita tempelin di jalur positif konektor baterai. Ya, jadi perhatiin ya. Ini saya turunkan dulu ke 4 volt ya. Saat saya tempel ke jalur positif, dia naik jarumnya lalu turun. Itu normal ya, kalau Asus biasanya begitu. Biasanya jika dimasukkan baterai kan dia getar dulu ya. Itulah ciri-ciri di HP yang chipset Intel ya. Nah, ini saya coba tekan tombol power itu tidak ada pergerakan guys. Artinya ini tombol power tidak berfungsi. Padahal ini kan sudah nyambung ya antara jalur feedback dan ground. Dan perhatiin, saat saya tanpa menggunakan tombol power, saya shotkan, ternyata berfungsi. Berarti indikasinya itu fleksibel tombol power bermasalah ya. Nah, ini kita coba apakah nyala. Walah, putus ya, nggak terkonek. Ya, kita coba lagi ya. Ya, karena ini posisinya atau standnya ini agak repot ya.
tempelkan di jalur feedback atau konektor positif di baterainya yang di mesin ya. Lalu kita tekan tombol power. Berhubung fleksibel tombol powernya itu rusak, kita shortkan di jalur power key-nya. Biasanya jalur power key itu antara pojok dengan sampingnya. Wow, bisa diintip. Ada logo Asus ya. Nah, berarti nyala ini, LCD-nya juga bagus. Ya, fix ya, berarti permasalahan itu di fleksibel tombol powernya. Oke, sudah ketemu ya penyakitnya. Itulah mengapa saat dinyalakan tidak mau ya, tapi dicas bisa. Nah, ini saya coba pasangkan juga tidak berfungsi. Namun saat saya coba shortkan di jalur power key-nya tanpa fleksibel tombol power, bisa berfungsi. Nah, ini berarti fleksibel ini yang bermasalah. Nah, ini kan bisa ya. Oh, langsung mati guys. Oke, saya coba kembali ya. Kenapa dia kok bisa langsung mati? Apakah ini bootloader rusak? Kita akan pastikan dulu ya. Ya, ini menggunakan chipset Intel ya. Intel tuh biasanya sebelum ditekan tombol power dia sudah naik duluan baru turun ya. Secara fisik jika kita masukkan baterai dia getar ya. Nah, ini langsung mati guys. Oke, saya akan nyoba lagi dengan pengecasan ya. Apakah ini nggak mampu? Saya coba nyalakan, lalu saya bantu dengan pengecasan ya. Kenapa dia di saat mau ke tampilan menu dia lalu mati ya? Nah, ini sambil saya cas. Bisa jadi faktor baterai belum mampu ya. Oke, ternyata ya betul ya. Ini sudah ke tampilan menu. Dan ini adalah Zenfone 5 ya, atau T00F. Oke, ini berarti fix. HP tidak masalah. Mudah-mudahan pemilik HP ini nonton ya. Jadi yang rusak itu di fleksibel tombol on off nya. Nah, ini tinggal dicarikan saja, murah. Namun saya kok agak mengganjal ya, untuk terutama di fleksibel tombol powernya. Kok rasanya kebalik ya ini. Biasanya kan seperti ini ya. Kalau masukkan itu kan biasanya pinnya di bawah, tapi ini kok di atas. Aneh betul ini HP. Apakah pernah diservis lalu salah masang? Nah, ini saat saya balik fleksibel itu dipasang, dia auto on. Kemungkinan besar ini bukan fleksibel bawaan atau khusus untuk Zenfone 5. Ini nggak tahu untuk apa ini. Namun asal dimasukkan saja ya. Ini kan kebalik ya. Aturan tuh pin yang kuning itu di bagian bawah seperti ini. Aneh-aneh aja nih HP. Terus siapa yang dandanin kok dibiarkan begitu ya? Jadi ya ini pesan moral ya yang ingin saya sampaikan buat teknisi yang baru memulai ya. Tanggung jawablah terhadap sebuah pekerjaan ya. Jangan asal saja ya. Jika itu bukan pada tempatnya ya tidak usah dipaksakan dipasang. Tadi kan jelas-jelas itu fleksibel sudah kebalik. Ya bukan untuk peruntukannya juga. Aduh, kadang ya hal-hal seperti ini tuh ya sering juga ya ditemui. Oke, ini saya cukupkan ya kasus ini. Saya tinggal cari sajalah untuk di fleksibel tombol powernya. Kebetulan saya nggak punya stok. Namun
ya banyak ya kalau stok untuk Asus Zenfone ini di toko spare part, dan harganya pun terjangkau ya. Ya walaupun kondisi HP sudah jadul, tapi alhamdulillah sudah bisa nyala kembali. Oke, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.